Shalom, welcome to our program once again this morning. Praise the Lord. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Saya tahu ini adalah liburan yang panjang atau akhir pekan yang panjang. So siap-siap saudara. And be blessed this morning. Dan diberkatilah saudara sekalian semua. Amin. So, shall we pray? Mari kita semua berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. We pray you give your people insight of your word and understanding. Dan Bapak sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian akan firman-Mu kepada kami semua. And Father, we also ask you to anoint your servants and let every word that proceed out of our mouth may it only be of you. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, dan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah daripada Engkau saja. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. So God is a good God. Dan mari kita sama-sama yaitu masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini, karena kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia selalu baik. Amen. And so, the Bible tells us that, in Hebrew 12:2, Dan Alkitab itu memberitahu kepada kita di dalam kitab Ibrani 12 ayat 2. let us fix our eyes on Jesus. Dan dikatakan, marilah dengan mata kita semua tertuju kepada Yesus. Amen. So as we run the race, we are to look to Jesus. Amen. Jadi artinya yaitu selagi kita berlari dalam perlombaan iman kita, mata kita tertuju kepada Yesus. And so remember that Jesus is the author and the finisher of our faith. So He is the supreme example. Ya, sekali lagi dikatakan Yesus adalah adalah yang memimpin iman kita maupun yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dari sebab itu Yesus adalah contoh kita yang terbaik. Amen. So once again, let us fix our eyes on Jesus. Dan marilah kita sekali lagi yaitu memfokuskan mata kita seluruhnya tertuju kepada Yesus. And so, but the Greek word for fix our eyes on Jesus literally reads like looking off unto Jesus. Ya, tetapi kata Yunani secara harfiah berbunyi memandang kepada Yesus. Then you make sure you are looking to Jesus and not looking to Abel, because Abel is the one that worship by faith. Yaitu jadi artinya pastikan yaitu mata kita tertuju. Kalau bahasa Indonesia sudah jelas sekali, perkataan tertuju itu memandang sepenuhnya kepada Yesus. Jadi artinya kita tidak melihat Abel, Or Enoch or Noah, atau Henok atau Nuh, but looking off from this to Ya. Jesus. Tetapi mata kita memandang sepenuhnya, tertuju sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Amen. And only through Jesus the vision will be satisfied. Karena hanya waktu mata kita tertuju kepada Yesus, disitulah visi itu akan dipenuhi. Amin. So here is the secret of the life of faith, Dan inilah rahasia hidup beriman, of running the race with patience, yaitu menjalankan perlombaan dengan kesabaran, without weights and sin. tanpa beban dan dosa. Because weights and sin to encumber us, Yaitu karena apa? Yaitu dosa dan beban itu akhirnya membebani kita semuanya. and of course being being victorious, holy and useful Christian. Dan kita tahu yaitu untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan, kudus dan berguna. So looking off unto Jesus, Dan yaitu kita harus penuhnya memandang kepada Yesus Kristus. away from sin, Dan yaitu bukan melihat kepada dosa, away from our failures, bukan melihat kepada yaitu kegagalan daripada diri kita sendiri, away from people, atau juga yaitu memandang kepada yaitu orang-orang lain, and away from circumstances. ataupun memandang dan bukan melihat pada keadaan-keadaan kita. Amen. But looking to Jesus. Tapi sepenuhnya yaitu kalau kita berlomba hanya tertuju mata kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. So remember, as we contemplate Jesus as the perfecter of faith, Jadi saat kita yaitu merenungkan yaitu Yesus Kristus bahwa Dia adalah penyempurna daripada iman kita, He is the one who perfects with perfect faith in us. karena kita harus ingat bahwa Dialah satu-satunya, yaitu hanya Yesus Kristus adalah satu-satunya penyempurna daripada iman kita. He will perfect our faith for us. Karena Dia sendiri yang akan menyempurnakan yaitu iman kita di dalam Dia.
That's why He is the author and the finisher of our faith. Dari sebab itu dikatakan bahwa Yesus Kristuslah, dalam bahasa Indonesia dia adalah pemimpin, atau kalau bahasa Inggris adalah pencipta, author artinya pencipta, pemula dan penyempurna daripada iman kita. So, even although the word our should be omitted, Meskipun yaitu kata tanda kutip milik kita itu harus dihilangkan, nevertheless, the truth that He does initiate faith. tetapi itu adalah kebenaran yang benar, bahwa hanya Tuhanlah yang memulai iman daripada kita semuanya. Amen. Of course, He initiate faith in the believer. Sekali lagi ini yang harus saudara garis bawahi. Hanya Tuhanlah yang memulai atau pemula daripada iman di dalam kehidupan setiap orang percaya. Wow. So He bestow faith upon the believer. Jadi artinya Tuhan juga yang memberikan iman kepada setiap orang percaya. And not only that, He also maintain faith in the believer. Dan Tuhan juga yang mempertahankan iman daripada setiap orang percaya. Why? Because faith is the gift of God. Karena iman adalah pemberian daripada Allah. So let us look at a few scriptures in Galatians chapter 2. Kita lihat ayatnya bersama-sama saudara. Di dalam Galatia 2. And let's look in verse 20 first. Galatia 2 ayat 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amen. And let's look also in Ephesians chapter 2 verse 8 through 10. Dan kita lihat lagi yaitu ayat berikutnya di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Amen. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amen. Verse 9. Not of works, lest anyone should boast. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amen. Verse 10. For we are His workmanship, Amen. created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Amen. And so let us look at one more scripture in Philippians chapter 1 and verse 6. Kita lihat ayat berikutnya lagi, Filipi 1 ayat 6. And the Bible tells us here, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amen. Amen. So the faith we possess is His gift to us. Jadi kita lihat yaitu iman yang kita miliki adalah sebetulnya pemberian daripada Tuhan kepada kita. And He perfects it in us. He perfects faith in us. Dan Tuhan sendiri yang menyempurnakan iman itu di dalam kita. Wow. So one of the meaning of the word perfecter is He is the one who brings us safely through the end. Yaitu salah satu arti daripada kata penyempurna adalah dialah yang membawa kita dengan selamat sampai akhirnya atau kesudahannya. So let us repeat again. The word perfecter here is this. One of the meaning, He is the one
who bring us safely through to the end. Amin. Jadi salah satu arti dari kata penyempurna adalah dialah, atau dalam tanda kurung dialah itu adalah Tuhan yang membawa kita dengan selamat sampai pada akhirnya atau kesudahannya. Amen. So therefore let us look off unto Jesus, Oleh karena itu, marilah kita semua memandang sepenuhnya kepada Yesus to Jesus only and always and forever. dan hanya kepada Yesus saja dan selalu dan untuk selama-lamanya. He will never change. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah He will never fail. dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. And He Amin. will never let us go. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah melepaskan kita. So Amin. let us look in Hebrew chapter Amen. 13. Dan kita lihat lagi ayatnya di dalam Ibrani 13 Verses 5 and 6. 13 ayat 5 dan 6. Amin. Let your conduct be without covetousness. Be content with such thing as you have. For he himself has said, I will never leave Amin. you nor forsake you. Amin. Oke, ayat 5 dikatakan dari Ibrani 13, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amen. So verse 6 says, so we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Amin. Dan ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? So this day, I would love you to remember these scriptures and, stand strong on the word of God. Dan pada hari ini yaitu kita sangat rindu yaitu jika saudara bisa menghafalkan ayat tersebut. Dan dari sebab itu kita juga tetap berdiri teguh di dalam Tuhan Allah kita. And so today I would love you to just make 2 declaration or at least 2 declaration. Dan pada hari ini yaitu paling sedikit 2 deklarasi yang kita akan nyatakan. The faith I possess is His gift to me. Iman yang saya miliki adalah pemberian Tuhan kepada saya. Second one is He perfect faith in me. Yang kedua, Tuhan menyempurnakan iman saya. Amen. And so as I dig into the word, my faith is even perfected. Yaitu selagi saya membenamkan diri saya di dalam firman Tuhan, Tuhan menyempurnakan iman saya. Amen. Praise the Lord. I Puji pray Tuhan. that you are blessed this morning. Dan saya berdoa saudara sekalian semua diberkati dengan firman ini pagi hari ini. And so shall we pray. Mari kita semua berdoa. Let us bring our families to you, Lord. Dan biarlah kami membawa seluruh keluarga kami juga kepada Engkau Tuhan. That you may heal, restore, and unite us all. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan dan menyatukan kami semua di dalam Engkau. And let us continue to run the race. Dan biarlah kami selalu berlari di dalam perlombaan iman yang Kau telah sediakan bagi kami. And finish it well for your glory. Amen. Dan biarlah kami bisa menyelesaikan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. And as we are on earth, may we shine in Ya. dark places. Dan selagi kami dalam bumi ini Tuhan, dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami selalu menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. That you may be glorified. Sehingga Engkau saja yang selalu dimuliakan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. I lose the peace of God over you. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan berada di atas saudara dan seluruh keluarga saudara. May He cover and protect you. Dan biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu berserta saudara.
May His rain blessing Amen. overflow in your lives. Dan biarlah hujan berkat itu berkelimpahan di dalam kehidupan saudara beserta keluarga saudara. We lose that anointing and we activate Amen. you in the name of Jesus. Kami lepaskan urapan Tuhan di atas setiap pemirsa dan maupun seluruh keluarganya, dan biarlah saudara selalu aktif di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you. Tuhan memberkati saudara sekalian Jesus semuanya. loves you. Dan Yesus sangat mengasihi saudara. And we all love you too. Dan kita semua mengasihi saudara sekalian. Bye-bye for now. Sampai jumpa esok pagi.